Punya masalah yang belum terpecahkan? Adakah model pemecahan masalah yang bisa membantu? Orang menyebutnya sebagai keterampilan memecahkan masalah atau problem solving skills, yang merupakan salah satu faktor dalam memperkuat resiliensi individu. Bagaimana model pemecahan masalah dan prinsip-prinsipnya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Budi Taftazani. Kali ini saya akan membahas sebuah model pemecahan masalah beserta prinsip-prinsip bertindak yang bisa diterapkan ketika teman-teman sedang memiliki masalah yang harus dipecahkan. Secara umum, model ini digunakan terutama bagi seseorang yang membutuhkan tindakan terbaik, menyelesaikan tugas, menemukan opsi terbaik, sehingga ini juga merupakan sebuah keterampilan yang bisa membantu memelihara kesehatan mental. Ya, jika masalah sudah terpecahkan, tentu beban pikiran hilang, semua akan terasa lega. Baiklah, tahapan pemecahan masalah tersebut terdiri dari pertama, mengidentifikasi masalah. Jika ada beberapa masalah, buatlah skala prioritas masalah mana yang akan pertama kali dipecahkan. Buatlah masalah itu menjadi bagian-bagian kecil sehingga menjadi mudah dilihat dan dikelola. Secara teknis, tahap ini disebut dengan partialisasi masalah, sehingga lebih mudah untuk menentukan dari mana kita akan mulai memecahkan masalah itu, dari titik mana kita akan mulai bergerak memecahkan masalah itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengeksplorasi opsi pemecahan masalah. Buatlah opsi yang realistis, artinya bersifat konkret, spesifik, dan bisa dicapai. Pertimbangan pula konsekuensi dari setiap opsi atau setiap jalan keluar. Setelah tahap pertimbangan selesai, tahap ketiga adalah pemilihan opsi. Pemilihan opsi pemecahan ini tentu adalah pemilihan opsi pemecahan masalah yang terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bertindak sesuai dengan opsi yang dipilih disertai dengan komitmen. Kita bisa melengkapi model pemecahan masalah ini dengan prinsip-prinsip bertindak yang kita bisa adaptasi dari William Glasser. William Glasser ini adalah seorang psikiater yang mengembangkan prinsip bertindak. Dia adalah penggagas terapi realitas atau reality terapi yang digunakan untuk mengembangkan sikap atau mengubah perilaku, baik di bidang kesehatan mental, pendidikan, termasuk di dunia koreksional atau di lembaga permasyarakatan. Prinsip-prinsip bertindak ini diadaptasi dari beberapa prinsip terapi realitas tersebut. Penerapan model pemecahan masalah ini, termasuk prinsipnya, bisa diterapkan oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang lain yang teman-teman percayai, atau dengan bantuan profesional kesehatan mental, baik itu psikolog, pekerja sosial klinis, atau psikiater. Pastikan jika teman-teman tidak bisa melakukan sendiri, carilah orang yang bisa mendukung, termasuk pertolongan profesional. Prinsip-prinsip bertindak ini diambil dari William Glasser ini terdiri dari pertama, ini prinsip ya teman-teman, sehingga artinya ini adalah satu guide yang satu petunjuk yang bisa kita terapkan. Pertama adalah mendorong tingkah laku yang bertanggung jawab. Prinsip bertingkah laku yang bertanggung jawab adalah kemampuan individu untuk terus memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain dan tanpa harus merugikan dirinya sendiri. Apakah pilihan tindakan yang akan dipilih sesuai dengan prinsip hidup yang tertinggi yang kita miliki? Apakah cukup bermoral misalnya? Atau pastikan bahwa tindakan yang dipilih tidak melanggar hukum? Nah, ini adalah prinsip yang pertama dari William Glasser yang disebut dengan mendorong tingkah laku yang bertanggung jawab atau encourage responsible behavior. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah fokuslah pada hari ini dan masa depan ketimbang fokus pada masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah adalah mulai hari ini dan masa depan. Apa pelajaran yang bisa diambil
dari masa lalu. Apa rencananya ke depan? Memikirkan masa lalu itu seperti mencari-cari agar kertas yang sudah hitam terbakar dan jadi abu bisa menjadi kertas putih kembali. Tentu itu tidak mungkin. Jika mendiskusikan masa lalu, maka harus selalu berkaitan dengan hari ini dan ke depan. Misalnya, bagaimana kejadian di masa lalu itu berhubungan dengan hari ini? Apa pelajaran yang bisa diambil? Apa rencananya untuk ke depan? Nah, itu adalah prinsip kedua, yaitu fokus pada hari ini dan masa depan daripada fokus ke masa lalu. Prinsip selanjutnya, yang ketiga, adalah kita harus mengetahui bahwa label sakit mental itu bersifat destruktif. Nah, ini pendapat dari William Glasser. Dia sebagai psikiater, tetapi dia anti label sakit mental, gitu ya. Dalam hal ini, prinsip yang penting adalah label-label sakit mental atau gila itu bersifat merusak atau destruktif. Jika seseorang mendapatkan label sakit mental atau gila misalnya, maka label tersebut berpotensi memperparah keadaan seseorang secara mental tentu ya. Selain William Glasser, Thomas Szasz juga sebagai seorang psikiater sejalan dengan prinsip anti label sakit mental ini. Alasannya adalah saat seseorang disebut gila oleh orang yang lain, maka ia kemungkinan besar bisa bereaksi sesuai dengan sebutan itu. Artinya dia akan bertingkah laku sesuai dengan sebutan label tadi, gitu ya. Seseorang yang dilabeli sakit mental atau gila, dia akan berpikir, saya memang benar gila. Karena orang lain memperlakukan saya seperti orang gila. Efek dari labeling ini membuat orang yang dikenai label menganggap dirinya sebagai orang dengan sakit mental yang berbeda dengan yang lainnya. Dan kemudian dari situ mendorongnya untuk mulai memerankan tingkah laku orang sakit sesuai dengan label itu. Ya, ini sebagai sebuah sebab akibat ya. Orang lain memberikan label pada dirinya, kemudian dirinya mulai memerankan orang yang sakit gila itu, sakit jiwa itu ya. Nah, kemudian Thomas Szasz mengajukan sebutan alternatif ya dari label sakit mental atau gila itu menjadi 3 kategori ya. Pertama, ada yang masuk kategori ketidakmampuan personal atau disebut juga dengan ketidakmampuan mengendalikan emosi dan pikiran ya. Nah, kemudian yang kedua, daripada disebut gila, daripada disebut sakit mental, seseorang ya akan lebih baik, terutama ini terkait dengan perilaku. Thomas Szasz menyebutnya sebagai perilaku antisosial atau menyimpang secara sosial atau penyimpangan sosial, bukan sakit mental atau gila. Yang ketiga, Thomas Szasz kemudian merekomendasikan sebutan untuk mereka yang diberi label sakit mental ya adalah perubahan kepribadian karena kerusakan otak. Artinya lebih disebut sebagai gangguan otak, sebagai bagian dari tubuh fisiologis atau tubuh biologis manusia yang jelas objeknya ya. Jadi kalau ada gangguannya di otak, berarti kan jelas tuh sakitnya ada di otak atau di aspek fisiologisnya, ketimbang disebut sebagai gila atau sakit mental yang tidak jelas di mana itu penyebabnya. Nah, dengan 3 sebutan di atas ya tadi, ketidakmampuan personal atau disebut juga ketidakmampuan mengendalikan emosi dan pikiran. Yang kedua adalah perilaku antisosial ya, bukan sakit atau gila. Yang ketiga adalah perubahan kepribadian karena kerusakan otak atau fisiologis. Nah, ketika seseorang disebutkan memiliki 3 masalah itu, ia akan merasa diri lebih baik.
lebih sehat pikirannya, dan memiliki potensi yang lebih besar untuk keluar dari masalahnya. Dia lebih memiliki tanggung jawab dan produktif daripada dicap gila atau terganggu pikiran atau sakit mental dan seterusnya ya. Jadi dengan ketiga sebutan tersebut ya, sebutan tersebut, seseorang jadi tahu apa sebenarnya sumber masalahnya. Apakah sumber masalahnya itu ada di pikiran, ataukah ada di perasaan, atau aspek tubuhnya, atau aspek tadi disebut dengan bagian otak atau bagian fisiologisnya, atau ada perilaku yang antisosial ya. Nah, ketika tiga sebutan itu dipenuhi ya, artinya ketika seseorang masuk dalam salah satu dari tiga kriteria itu, maka dengan jelas pemecahan masalah akan diarahkan ke tiga masalah itu ya. Nah, dibanding tadi jika disebut gila atau sakit mental yang tidak jelas di mana sumber gangguannya. Kalau sebut dengan kamu gila misalnya, di mana seseorang itu gangguannya itu di mana gitu, nggak jelas gitu ya. Dengan demikian tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penyembuhan menjadi lebih jelas. Jadi apa yang disembuhkan? Apakah perilakunya, atau pikirannya, atau kognitifnya ya dalam hal ini, perasaan-perasaannya, atau aspek biologisnya, ketimbang disebut sebagai orang gila ya, atau sakit mental atau mental illness ya. Nah, kemudian prinsip bertindak berikutnya kembali ke dari William Glasser adalah fokuslah pada perilaku daripada perasaan. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengontrol perasaannya. Merubah perilaku adalah cara yang terbaik untuk menghasilkan perasaan yang baik. Kita tidak bisa memerintahkan perasaan kita untuk menjadi lebih baik, namun kita bisa melakukan sebuah tindakan untuk menghasilkan perasaan yang baik. Nah, itu prinsip dari reality therapy menurut William Glasser. Jadi menurut William Glasser dikatakan bahwa kalau kita pengen menciptakan perasaan yang baik, maka bertindaklah. Ya. Ini tentu berbeda dengan pandangan kognitif ya begitu. Yang kalau pandangan kognitif ya, kalau ingin menghasilkan perasaan yang baik, maka rubah persepsinya, rubah mindsetnya seperti itu. Nah, tetapi menurut William Glasser, untuk mengubah perasaan yang tidak mengenakan itu ya bertindaklah, do something gitu ya, make a plan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang prinsip yang keempat menurut William Glasser. Selanjutnya adalah buatlah rencana tindakan. Prinsip ini tentu tadi sesuai dengan tahapan pemecahan masalah ya, yang sudah disebutkan di awal, yaitu mengeksplorasi opsi pemecahan masalah. Buatlah opsi yang realistis, konkret, spesifik, dan bisa dicapai, termasuk mempertimbangkan konsekuensi baik buruknya. Dengan membuat dan menjalankan rencana, seseorang akan mendapat perasaan berharga dan kedewasaan. Rencana yang dibuat ditinjau ulang secara periodik, dievaluasi sampai sejauh mana pencapaiannya. Dan kalau perlu, bisa membuat perencanaan kembali, replanning. Seperti itu. Nah, menurut William Glasser, seseorang merasa berharga itu karena dia sudah menyelesaikan tugas-tugas dan berhasil. Nah, jadi orang berprestasi, ya, orang bekerja, menghasilkan sesuatu, produktivitas, itu menghasilkan diri yang berharga. Jadi artinya, kalau ada seseorang yang memiliki harga diri yang rendah, artinya kita harus cek ya, apakah ada persepsi yang keliru di dalam pikirannya, ya, atau memang dia tidak pernah melakukan tugas-tugas yang berarti di dalam kehidupannya. Nah, kemudian prinsip bertindak berikutnya dari William Glasser adalah menolak segala bentuk pembenaran atau alasan-alasan atau excuse ya. Reject excuse. Excuse ini tentu dianggap sebagai pembenaran-pembenaran yang tidak bertanggung jawab.
Misalnya menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalu, kemalasan, atau menyalahkan faktor genetik dan sebagainya. Di sini diperlukan tindakan belajar untuk hanya menerima alasan-alasan yang masuk akal. Kemudian, prinsip yang ketujuh adalah kita diajak untuk menghargai setiap keberhasilan yang telah dicapai meskipun hanya sedikit. Perlu menghargai usaha yang dibuat atau melakukan sesuatu yang positif meskipun itu tidak berhasil. Tetapi sebagai upaya, kita sudah berupaya, sudah berikhtiar, itu adalah harus diapresiasi. Yang kedelapan, prinsip yang kedelapan adalah catatan-catatan kasus sebelumnya mengenai keadaan seseorang. Jarang catatan-catatan tersebut berisi hasil asesmen yang berisikan keberhasilan serta kekuatan-kekuatan yang dimiliki seseorang. Namun biasanya catatan-catatan tersebut berisi hasil diagnosa ahli tentang kegagalan, kelemahan, dan sakit seseorang. Itulah prinsip-prinsip bertindak yang diadaptasi dari prinsip reality therapy yang dikembangkan oleh William Glasser, yang bisa bermanfaat untuk membantu mengefektifkan penerapan model pemecahan masalah bagi teman-teman semua. Dan saya akan memberikan catatan kecil di sini. Jika di dalam menyelesaikan tugas-tugas itu diperkirakan ada konsekuensi yang teman-teman sendiri tidak bisa atasi, yang tidak bisa teman-teman hadapi sendiri, karena masalah yang dihadapi misalnya ya terkait dengan aspek hukum, nah maka jangan enggan untuk mencari dukungan ya. Jadi carilah bantuan lebih lanjut. Demikian materi dari saya terkait dengan prinsip bertindak dan tadi langkah-langkah utama dalam menyelesaikan masalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.